Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, bertemu lagi dengan Budia Septia di video pembelajaran pada hari ini. Nah anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, pernahkah kalian pergi ke sawah? Selain padi, organisme apa saja yang bisa kalian temukan di sana? Ya, ada belalang, katak, tikus, ulat, ular, burung, dan lain-lain. Nah, mengapa organisme-organisme tersebut berada di sawah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pada hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan konsep rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis simbiosis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan konsep organisme autotrof dan heterotrof. Jika kalian mengamati bagian kecil dari ekosistem seperti pada kegiatan sebelumnya, maka kalian akan dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme-organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan juga lingkungannya. Interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Nah, contohnya dalam ekosistem sawah. Ada padi, dimakan belalang, kemudian dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang, dan burung elang mati akan diuraikan oleh dekomposer. Padi berperan sebagai produsen, karena padi bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian belalang disebut sebagai konsumen pertama. Katak itu menempati konsumen kedua, ular menempati konsumen ketiga, dan elang menempati konsumen keempat. Dan yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Kemudian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Di dalam rantai makanan, satu organisme tidak hanya memakan satu jenis organisme saja. Misalkan contohnya ular. Ular ini bisa memakan tikus dan juga bisa memakan katak. Kita lanjut ke piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai ke konsumen puncak dalam satu ekosistem. Kalau dilihat dari gambar ini, maka komposisi biomasa dan energi yang paling besar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Dan semakin ke puncak, maka jumlah biomasa dan energinya akan semakin kecil. Simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada beberapa macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya simbiosis antara kupu-kupu dengan bunga, simbiosis antara badak dan burung jalak. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu
yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contohnya adalah simbiosis antara ikan remora dengan ikan hiu, dan simbiosis antara anggrek dengan inangnya. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lainnya. Contohnya adalah simbiosis benalu dengan inangnya dan simbiosis tali putri dengan inangnya. Organisme berdasarkan cara kemampuan menyusun makanannya dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof yaitu organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Organisme heterotrof dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan makanannya, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Jadi, organisme autotrof maupun heterotrof ini saling berinteraksi. Mereka memiliki hubungan perolehan makanan di dalam rantai makanan. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah paham kan tentang interaksi makhluk hidup dalam ekosistem? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, rantai makanan dan jaring-jaring makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Yang kedua, simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang ketiga adalah organisme autotrof maupun heterotrof memiliki hubungan perolehan makanan dalam rantai makanan. Nah, terima kasih telah menyaksikan video Budias pada hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.